Selamat berjumpa lagi dalam video ketiga mengenai terapi makanan dalam Chinese Medicine. Saya Sony Ambudi, akupunturis dan spesialis terapi makanan Chinese Medicine dari Selandia Baru, akan menjelaskan pada video ketiga ini mengenai diagnostik. Diagnostik ini adalah acuan utama. Jadi tanpa diagnostik tidak mungkin dibuat sebuah resep makanan obat. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Harus dicari diagnostiknya. Nah, dengan diagnostik ini, terapis akan bisa membuat resep makanan. Sebagai contoh, misalnya seorang dengan gejala apapun ya, seperti yang saya pernah jelaskan di video yang pertama, itu ada saya mempunyai pasien yang mempunyai tekanan darah tinggi. Dan kemudian setelah diperiksa secara Chinese Medicine, ya, di pemeriksaannya dengan pemeriksaan nadi dan pemeriksaan lidah, ya, dan kemudian dengan pemeriksaan lainnya, itu ditemukan bahwa tekanan darah tinggi yang ada pada dia itu disebabkan oleh limpa yang lemah. Jadi limpanya menjadi lemah ya dengan sejarah hidupnya dan sebagainya gitu. Jadi limpanya jadi lemah. Kemudian diresepkanlah ubi kepada dia ya, setelah dia memakan ubi selama kira-kira 3-6 bulan, saya lupa tepatnya ya. Itu kemudian tekanan darahnya menjadi normal kembali ya. Nah, atau misalnya saya pernah menemukan atau mengobati seorang anak umur 7 tahun dengan disleksia. Dia selama 2 tahun sekolahnya itu, awal sekolah, dia tidak mampu membaca. Terus kemudian saya menemukan bahwa penyebabnya itu ada di limpa yang lemah. Ya, kemudian saya juga mengobati dengan ubi. Saya minta ibunya memberikan dia ubi dalam dosis tertentu. Jadi ya tiap hari dia dimasukkan ke dalam makanannya begitu ya. Kemudian dia makan 2 kali sehari, dan juga dalam 3 bulan dia kemudian mampu membaca dengan baik, dan sekarang itu membuat gurunya bahkan kemarin baru mendapatkan surat dari kepala sekolah karena mereka kagum akan kemampuan bacanya yang sangat baik. Nah, jadi harus ditemukan dulu diagnostiknya. Tanpa diagnostik tidak mungkin seorang terapis meresepkan makanan obat ini. Ya, jadi diagnosis adalah satu hal yang utama. Dengan ditemukannya diagnosis yang tepat, makanan obatnya akan tepat dan akan diperoleh kesembuhan. Jadi kalau ada orang berobat tidak sembuh, kemungkinannya adalah yang pertama diagnosisnya nggak tepat, diagnosisnya. Yang kedua, kemungkinannya makanan obatnya nggak tepat. Jadi mungkin dia, katakanlah misalnya seperti saya tadi, ada orang punya gejala penyakit tertentu, karena di dalam Chinese Medicine yang disebut sebagai penyakit yang kita kenal sekarang ini di seluruh dunia itu hanya gejala yang apapun dia. Kalau saya suka bilang dari hidung gatel sampai kanker itu gejala semua. Penyebabnya ada di dalam alat-alat tubuh tadi yang saya ceritakan, ini alat-alat dalam tubuh. Jadi kita harus cari. Ya, artinya terapisnya yang harus mencari, bukan pasiennya. Terapisnya harus mencari dengan teliti sampai menemukan, oh ini penyebabnya misalnya jantung, penyebabnya liver, penyebabnya ginjal, ya harus dicari. Ya, jadi ya seperti contoh ini, saya terakhir kemarin minggu lalu saya mendapatkan seorang dengan nyeri dada yang hebat yang tembus ke punggung. Dan waktu saya periksa ternyata penyebabnya ada di empedu. Akhirnya diobati empedunya dengan yang disebut sebagai makanan liver ya. Itu makanan liver itu misalnya bayam ya, yang hijau-hijau itu ya. Dan kemudian ada juga kadang-kadang kalau dia terlalu parah ya harus diberikan misalnya seperti hati ayam. Ya, nah setelah dia 1 minggu nyeri dadanya sudah berkurang. Ya, tanpa ada obat lain, tanpa ada herbal dan sebagainya. Jadi harus ditemukan diagnosis yang tepat. Tanpa diagnosis yang tepat, apapun yang diberikan, makanan apapun tidak akan bermanfaat. Seperti saya bilang tadi, kalau penyebabnya itu bukan dari limpa, orang ini makan ubi 10 tahun, tidak akan terjadi kesembuhan. Terima kasih.